Ini ada sesuatu ibu bawa. Pernah nggak lihat apa yang ibu bawa ini? Apa ini ya? Tepung agar-agar, Bu. Oke, bukan tepung agar-agar tetapi bungkus tepung agar-agar. Oke. Ada nggak yang menyukai makanan puding agar-agar? Saya, Bu. Oke, yang lain ada? Saya, Bu. Oke, nah sekarang bagaimana cara membuat puding agar-agar ini? Kita perhatikan ya, di kemasan ada petunjuk membuat puding agar-agar. Kita fokus ke petunjuknya ya anak-anak ya. Nah, di petunjuk yang pertama, coba kamu bacakan apa? Tuangkan sebungkus agar-agar swallow sun brand ke dalam 900 ml air ini. Kedua, Masak hingga mendidih sambil diaduk rata. ketiga, Tambahkan gula. keempat, Masak hingga gula larut dan mendidih. lima. Lalu tuangkan ke dalam loyang dan biarkan memerah. Masih ada nggak langkahnya lagi? Habis? Ada? Coba apa satu lagi? Simpan ke dalam lemari es. Oh, nah perhatikan petunjuk penggunaan puding agar-agar berikut ini. Pada petunjuk ini yang kamu perhatikan kalimat-kalimatnya semua mulai dari awal sampai akhir ada 6 petunjuk tadi. Inilah yang disebut dengan namanya teks prosedur. Nah, kalau begitu, siapa yang bisa memberikan ciri-ciri teks prosedur? Aku, Bu. Ya, coba. Yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Oke, yang mana langkah-langkahnya tadi? Langkah-langkah yang tadi yaitu Tuangkan sebungkus agar-agar swallow sun brand ke dalam 900 ml air minum. oke. Yang kedua, langkah kedua tadi yaitu apa? Masak hingga mendidih. Iya, dituangkan dulu ke dalam air 900 ml. Kemudian dimasak hingga mendidih. Dan sambil diaduk rata. Lalu berikutnya, tambahkan gula sebanyak 120 gram atau boleh sesuai selera. Masak hingga gulanya larut dan mendidih. Lalu langkah berikutnya, tuangkan ke dalam loyang. Nah, setelah kita perhatikan tadi teks dari kemasan bungkus agar-agar ini, itu yang kita nyatakan menjadi sebuah sajian teks prosedur. Karena tadi sudah tahu ciri-ciri teks prosedur dan apa pengertian prosedur. Kembali kita perhatikan dari kalimat-kalimat yang dituangkan pada petunjuk penggunaan tepung agar-agar ini. Coba, bagaimana kira-kira ciri-ciri kebahasaan yang digunakan untuk mengungkapkan langkah-langkah tadi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama menggunakan kalimat perintah, Ya. yaitu tuangkan sebungkus agar-agar pada air mineral 900 ml. Ya. Yang kedua, tambahkan gula 120 gram atau sesuai dengan selera. Iya, itulah yang disebut dengan
kalimat yang menggunakan kalimat perintah yang disampaikan oleh temanmu. Kalimat perintah yang disebut juga dengan istilah kalimat imperatif. Lalu ciri kebahasaan yang kedua ada nggak masih? Ada? Ada Bu. Apa itu? Kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan langkah-langkah yaitu lalu tuangkan ke dalam loyang. Iya, kata penghubung atau konjungsi ada juga pada teks ini, yaitu lalu tuangkan pada loyang. Jadi kalian sudah mengetahui apa itu yang menjadi ciri kebahasaannya. Sekarang, jenis kalimat apa yang digunakan pada kalimat yang barusan disampaikan? Kalimat apa? Jenis kalimat perintah imperatif. Iya, kalimat perintah atau imperatif. Lalu dari teks prosedur itu tadi, kira-kira jenis teks prosedurnya itu berjenis apa? Prosedur sederhana. Iya, sederhana. Kenapa sederhana? Karena dia menggunakan kalimat yang singkat, yang padat, tetapi bisa menghasilkan puding agar-agar secara cepat dan banyak disukai oleh orang. Nah, kita semua sudah lengkap mengetahui dari yang pertama yaitu ciri teks prosedur, kedua definisi teks prosedur, ketiga jenis teks prosedur. Nah, sekarang anak-anak saya berikan tugas, coba tentukan topik teks prosedur yang akan kamu buat. Boleh itu berbentuk teks prosedur untuk membuat sesuatu makanan yang kamu sangat sukai atau kegiatan lainnya. Saya akan pandu, coba dituliskan masing-masing dalam buku catatannya. Baiklah, nah sudah kamu tuliskan dalam catatanmu, perhatikan apa yang kamu tuliskan. Apa saja informasi yang akan kamu tentukan untuk menyusun teks prosedur tersebut sesuai dengan topik yang kamu tentukan tadi. Sekarang pertanyaan Ibu, perhatikan kemarin. Kira-kira dengan teks prosedur ini apa yang bisa kamu peroleh dengan belajar teks prosedur ini? Nah, sekarang Anda sudah menuliskan contoh teks prosedur sesuai dengan topik yang kamu tentukan. Dengan adanya teks prosedur ini, apa yang bisa kamu peroleh? Coba. Saya Bu, Ya, untuk melakukan sesuatu itu perlu mengikuti langkah atau prosedur agar hasilnya memuaskan. bagus. Memang harus melalui langkah-langkah lah yang lebih baik untuk melakukan sesuatu supaya kita jauh dari kesalahan-kesalahan. Dan setiap orang ingin mencapai sesuatu, jika melakukan langkah-langkah hasilnya akan lebih baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Besok akan kita lanjutkan lagi untuk menyusun teks prosedur. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu.